Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi IT, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Ananda Rena Subri, Andre Averi Mizira, Fajrin Ernugraha, Iqbal Aliktirov, Melgi Satria Trinanda, Rido Saputra, dan Sulhan Abdul Ghaffar. Nah, pada kami mengambil tema dan kasus yaitu cybercrime yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan di media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Contohnya adalah mengambil data-data pribadi dan menggunakannya dan menyalahgunakannya. Cybercrime ini umumnya dilakukan oleh mereka yang menguasai dalam bidang IT atau ilmu teknologi. Sasarannya jelas kepada orang-orang yang polos ataupun awam yang dengan bidang IT. Kejahatan cyber pertama kali muncul di dunia pada tahun 1988. Efeknya, hampir 10% komputer di dunia yang terhubung ke jaringan internet mengalami mati total karena disebabkan oleh virus yang dibuat oleh penjahat cyber. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis cybercrime. Di sini dipaparkan ada beberapa jenis cybercrime. Yang pertama yaitu ada unauthorized access atau akses ilegal. Adalah jenis kejahatan cyber pertama yang dilakukan dengan cara membobol akun milik orang lain yang menyebabkan pemiliknya mengalami kerugian seperti kehilangan akun, kehilangan data, bahkan kehilangan harta. Kejahatan seperti ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya password. Yang kedua, illegal content atau konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi yang keliru, melanggar hukum, dan tidak cocok dikonsumsi oleh publik. Salah satu contoh yang banyak ditemui saat ini adalah kabar berita hoax yang banyak berseliweran di dunia sosial media. Anda perlu berhati-hati dalam menanggapi setiap berita yang ada. Bila perlu, lakukan cross-check agar tidak jadi korban berita hoax. Selanjutnya adalah hacking dan cracking. Hacker dan cracker menjadi salah satu kejahatan terbanyak yang ada di dunia cybercrime. Umumnya kejahatan ini menyasar pada pembajakan akun, hacking website, penyebaran virus, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk kepuasan diri sendiri, kebencian, ataupun memang faktor dari ekonominya. Nah, adapun beberapa perbedaan antara hacking dan cracking. Nah, orang banyak menganggap hacking dan cracking ini adalah sama. Tetapi, hacking dan cracking kenyataannya berbeda. Hacking ataupun dikenal sebagai hacker adalah orang yang dipercayai atau yang banyak orang yang setuju dengan tingkatan hacking ataupun hacker ini lebih tinggi daripada cracker. Hal ini dibuktikan karena hacker lebih pintar ataupun lebih menggunakan ilmunya kepada hal yang positif dan mampu untuk mempertahankan keamanan dari software tersebut. Sedangkan cracking dianggap lebih rendah daripada hacker itu dikarenakan karena uh, ilmu yang digunakan ataupun tujuan dari ilmu yang digunakan itu tidak dibandingin dengan hal-hal yang positif. Banyak cracker yang merusak file ataupun software-software yang bukan wewenangnya. Hal inilah yang membuat cracker itu tingkatannya lebih rendah daripada hacker. Baiklah, selanjutnya itu carding. Carding adalah tindakan kejahatan memanfaatkan kartu kredit, di mana pelaku menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain untuk melakukan transaksi. Sehingga saat ini pengawasan penggunaan kartu kredit diawasi dengan ketat karena rawan tindak kejahatan carding. Selanjutnya itu data theft. Data theft atau pencurian data ini biasanya terjadi pada komputer yang memiliki data-data yang penting, entah itu tujuannya untuk kepentingan pribadi atau dijual lagi kepada pihak lain yang membutuhkan. Maksudnya cyberespionage. Cyberespionage adalah tindakan memata-matai orang lain dengan memanfaatkan jaringan internet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Bisa berupa kepentingan individu, komunitas, zaman bisnis, politik, militer, dan lainnya. Pelaku cyberespionage ini juga dapat mengambil data-data penting dari komputer korbannya. Crime. Kejahatan cyber sekarang ini sudah tidak bisa dicegah lagi. Bahkan sudah dijelaskan di awal, setiap tahunnya semakin meningkat saja. Ada dua motif dari kejahatan cyber pada umumnya, dan berikut pembahasannya. Pertama, ekonomi, politik, dan kriminal. Dan dilakukan dengan tujuan memperkaya pribadi serta golongan dan berdampak kerugian pada pihak lain, entah itu material maupun non-material. Kejahatan seperti ini sudah dilakukan bukan secara individual, tapi secara kelompok. Kedua, motif intelektual.
Motif ini dilakukan dengan tujuan bentuk kepuasan pribadi dan menunjukkan skill bahwa dirinya sudah mampu mengimplementasikan ilmu bidang IT yang dimilikinya. Dan dari kejahatan ini, motif intelektual biasanya dilakukan oleh anak-anak muda secara individual. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu carding, terjadi pada tahun 2003, tepatnya di kota Bandung. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi di internet. Para pelaku yang kebanyakan dari remaja tanggung dan mahasiswa ini berhasil digerebek oleh kepolisian setempat setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi di warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memiliki kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang yang ada di internet. Karena kejahatan yang mereka lakukan ini, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Nah, mencuri ini tidak hanya disalahkan dalam badan hukum, namun juga dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk itu teman-teman, sebaiknya kita jauhkan sifat mencuri dari hidup kita. Karena sifat mencuri adalah sifat yang tercela dan juga dilarang baik dalam hukum maupun agama. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.